Sesuai permintaan dari kalian, hari ini kita bahas biaya bahan baku. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kalian dimanapun kalian berada. Jadi untuk yang pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai biaya bahan baku. Sebenarnya di dalam akuntansi biaya ini ada beberapa pengendalian biaya. Ada biaya bahan baku, pengendalian biaya tenaga kerja, ataupun pengendalian biaya overhead pabrik. Dan untuk saat ini kita bahas pengendalian biaya bahan baku. Jika ada waktu nanti, maka akan dibahas untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, di sini adalah yang perlu kita ketahui bahwa pengertian dari bahan baku ini sebenarnya sangat sederhana ya pengertiannya karena merupakan bahan utama dalam membuat suatu produk di mana bahan tersebut itu secara menyeluruh kelihatan pada produk jadi. Nah, ini akan berbeda dengan bahan penolong. Kalau bahan penolong itu bukan bahan utama, tapi bahan pendukung saja, di mana tanpa adanya bahan penolong, produk itu akan tetap jadi. Tapi tanpa adanya bahan baku, maka produk itu tidak akan bisa jadi. Kenapa? Karena merupakan bahan utama, itu yang bahan baku. Nah, kemudian bagaimana pemahaman dari biaya bahan baku itu sendiri? Untuk pemahaman biaya bahan baku itu sendiri, seperti yang kalian lihat di dalam PowerPoint bahwa seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan. Ya, jadi biaya bahan baku ini meliputi dari biaya bahan atau harga bahan, kemudian biaya angkut atau ongkos angkut, dan biaya penyimpanan ataupun biaya yang lain-lain. Nah, ini yang termasuk dari biaya bahan. Nah, kemudian di dalam elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli di sini adalah pada sistem pembelian, di mana prosedur dari sistem pembelian ini yang pertama adalah pada prosedur permintaan pembelian bahan baku sampai dengan prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita membeli bahan baku, pasti ada permintaan dari pembelian bahan baku terlebih dahulu. Berapa unit yang akan dibeli. Kemudian setelah ada permintaan, maka kita memesan dari pembelian bahan baku tersebut. Baru setelah adanya pembelian, maka ada penerimaan bahan baku. Setelah bahan baku itu diterima, maka akan dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam gudang. Nah, yang menjadi persediaan nantinya. Jadi kalau bahan baku langsung diproses tanpa ditaruh di gudang, itu bukan menjadi persediaan maksudnya ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Yaitu yang pertama di sini, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah, yang ini semua adalah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga pokok yang tercantum dalam aktur pembelian saja. Dan yang ketiga, harga pokok bahan bakunya ini terdiri dari harga beli atau harga perolehan ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Nah, ini yang biaya yang bisa diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Kemudian biaya yang diperhitungkan. Nah, biaya yang diperhitungkan terdiri dari ya karena seringkali di dalam pembelian bahan baku tersebut perusahaan itu membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Jadi kita nggak bisa mengangkut sendiri, pasti ada biaya yang dibebankan, yaitu biaya angkutan atau ongkos angkut.
Kemudian perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan, yaitu biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok dan biaya tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok tapi diakui sebagai unsur biaya overhead pabrik. Nah, itu harus kalian pahami. Nah, ini di sini adalah contohnya dari biaya angkutan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Nah, di sini ada contoh yang pertama, kita akan membandingkan jumlah atau kuantitas tiap jenis bahan bakunya. Karena jumlah tiap jenis bahan bakunya ini ada 3, yaitu A, B, dan C. Dengan jumlah biaya angkutan secara keseluruhan semua jenis bahan baku ini adalah 300.000. Nah, masing-masing pembelian jenis bahan bakunya di sini adalah ada 400, 350, dan 50. Nah, di sini udah ada di dalam soalnya. Nah, kemudian untuk yang menentukan persentase dari jumlah tiap jenis bahan bakunya ini, di sini kita bisa melihat bahwa setiap jenis bahan baku untuk jenis bahan baku A dibeli 400 kg, kita bagi dengan 800. Dari mana 800-nya itu? Yaitu kita totalkan terlebih dahulu semua jenis bahan bakunya, yaitu sehingga totalnya itu adalah 800 kg. Kalian tinggal bagi kemudian kalikan dengan 100%, maka hasilnya di sini adalah 50%. Nah, 50% kemudian untuk jenis bahan baku B dan C juga caranya sama. Nah, kemudian untuk yang kolom terakhir di sini adalah bagaimana alokasi biaya angkut. Di sini untuk jenis bahan baku A, jumlah biaya angkutnya 150. Tinggal bagaimana caranya? Tinggal kalikan aja dengan jumlah biaya angkutnya yang 300.000 rupiah. Dikalikan yang mana? Dikalikan dengan yang 50 tadi. Nah, 43,75 dikalikan dengan 300, 6,25 dikalikan dengan 300. Semua caranya sama, kemudian totalnya itu harus sama, jumlahnya 300.000 rupiah dengan jumlah biaya angkut semua jenis bahan baku. Gimana? Udah paham? Udah paham ya? Sampai sini insya Allah ngerti, Bu. Iya, oke. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah di sini kita bisa membahas yang biaya angkutan sebagai tambahan harga pokok bahan baku jika biaya angkutannya itu adalah jumlahnya 48.000. Ini menggunakan harga faktur ya, harga faktur dengan jenis bahan bakunya itu adalah ada 4, A, B, C, dan D, di mana masing-masing jenis bahan baku harga fakturnya itu adalah 100.000, ada yang 150 sampai dengan 125.000. Di sini udah ada dalam soalnya, kita totalkan jadi 600.000 rupiah. Nah, bagaimana kita menggunakan atau menghitung biaya angkutan? Yaitu diperoleh dari yang kita hitung terlebih dahulu itu adalah biaya angkutannya itu kan 48.000. Nah, 48.000 dibagi dengan jumlah total harga fakturnya sebesar 600.000, maka hasilnya 0,08. Maka dari itu kita tinggal kalikan aja 100.000 dikali 0,08. Kemudian 150.000 dikali 0,08. Caranya sama. Begitu juga dengan yang jenis bahan baku C, D. Nah, sehingga totalnya itu juga sama 48.000. Sama dengan yang jumlah biaya angkutan semua jenis bahan baku. Kemudian untuk yang harga pokok bahan bakunya, kalian tinggal tambahkan saja, yaitu 100 ditambah 8.000. Begitu juga dengan jenis bahan baku yang lainnya, itu tinggal ditambahkan saja. Kemudian totalnya di sini adalah 684. Jadi kalau kita totalkan jumlahnya antara harga faktur dengan jumlah pembagian dari biaya angkutan, itu sama dengan total dari
108.000 ditambah 162.000 sampai dengan 135.000 itu totalnya sama. Nah, itu kemudian biaya angkut dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Nah, di sini kita tinggal membuat ayat jurnal saja. Nah, mulai dari pembebanan biaya angkutan kepada bahan baku yang dibeli, kemudian pencatatannya seperti apa, kemudian barulah di sini kita akumulasikan pada akhir periode akuntansinya. Ini sekedar ayat jurnal saja, jadi contohnya pun di sini sudah jelas ya bahwa biaya angkutannya di sini secara keseluruhan itu adalah 2.500.000. Nah, kemudian untuk yang jenis bahan bakunya ada 3. Nah, untuk masing-masing bahan bakunya ini ada 25, 15, dan 10. Kalau kita totalkan 50.000. Harga fakturnya pun begitu. Jadi 13.500.000 itu sudah ada di dalam soal. Tinggal kita menghitung biaya angkutan yang dibebankan berdasarkan tarif di muka. Di sini kita kalikan saja yang berapa? 25 dikali berapa? Nah, di sini 50. Nah, 50 rupiah. 50 rupiah ini diperoleh dari mana? Hitung terlebih dahulu tarifnya. 2.500.000 dibagi 50 yang di sini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya harga pokok bahan baku ini juga caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kalian tinggal tambahkan aja 5 juta ditambah dengan 1.250.000. Sehingga hasil totalnya di sini adalah 16 juta. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ayat jurnal yang diperlukan dalam biaya angkutan yang dibebankan tadi sebesar 2.500.000. Nah, jadi biaya angkutan yang sesungguhnya itu dibebankan 2.400.000. Di sini ayat jurnalnya adalah 13.500.000 pada utang dagangnya. Itu sudah ada di dalam soalnya di sini, tinggal kalian pindahkan saja. Kemudian biaya sesungguhnya, biaya angkutan yang sesungguhnya tinggal dipindahkan di sini dari sini. Kemudian pembebanan biayanya juga 2.400.000. Nah, yang 2.500.000 ini bukan biaya yang sesungguhnya ya. Yang tadi biaya angkutan seluruh jenis bahan baku. Tapi kalau yang sesungguhnya ini adalah 2.400.000. Tinggal kalian pindahkan dari sini. Nah, kemudian selisih biaya angkutannya 100.000 dari mana? Kalian tinggal kurangin saja. 2,5 juta dikurangi dengan 2.400.000. Kemudian untuk yang selanjutnya, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok ini, tapi diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead. Nah, ini pada awal tahun anggaran jumlah biaya angkutan yang dikeluarkan selama tahun yang ditaksir. Kemudian jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur BOP. Kemudian biaya angkutan sebenarnya dikeluarkan, kemudian dicatat di sebelah debit rekening untuk BOP yang sesungguhnya. Nah, jadi sama yang seperti tadi ya, tidak jauh beda contohnya. Kemudian bagaimana metode pencatatan dari bahan baku? Yaitu kita menggunakan metode fisik dan mutasi persediaan atau perpetual. Nah, jadi untuk metode fisik kalian udah paham, ya dicatat. Mutasi berkurangnya bahan tidak dicatat untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh. Sehingga persediaan harus diperhitungkan bahan baku yang digunakan pada akhir periode akuntansi. Kalau yang perpetual di sini adalah pada saat setiap pembelian dan terjadinya mutasi bahan baku itu dicatat secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Nah, di sini dalam aliran harga pokok bahan baku dengan menggunakan metode rata-rata, phase in and phase out, kemudian LIFO, less in and phase out, kemudian harga pasar dan harga standar. Tapi untuk yang sekarang banyak yang menjadi polemik bahwa metode LIFO sudah tidak digunakan lagi, ya mungkin karena mengurangi kualitas laporan posisi keuangan. Nah, kemudian adanya perbedaan laba antara metode FIFO ataupun average atau rata-rata. Nah, itu jauh perbedaan signifikansi labanya. Jadi
untuk metode LIFO itu untuk saat ini tidak dipergunakan. Kemudian untuk yang harga pasar, harga standar itu yang harus kita lakukan. Nah, di sini untuk yang FIFO. Nah, FIFO ini Phase in Phase out, kita udah tahu bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama kali masuk di gudang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Nah, di sini contohnya. Nah, ini sangat jelas. Saya yakin kalian bisa mengerjakan yang namanya metode FIFO. Nah, mulai untuk yang persediaan awal. Persediaan awalnya ini kan 1.600. Karena dihargai persatuan, nah dari ini harga satuannya 6.000, tinggal kalian kalikan aja, maka hasilnya 9 juta sekian. Kemudian pada tanggal 2, nah pada tanggal 2 di situ diterima. Nah, diterima. Kemudian sebesar jumlah satuannya 400 dengan harga satuannya 7.000. Itu sudah ada di dalam soalnya. Jadi dikalikan aja dengan total 2.800.000. Pada tanggal 8 di sini juga diterima 400 satuan. Nah, harga persatuannya itu adalah 8.000, tinggal kalian kalikan saja. Nah, kemudian pada tanggal 9 itu 1.600. Berarti 1.600 ini kan tidak ada harga satuannya tuh. Maka yang kita pakai adalah pada tanggal saldo awal, yaitu tanggal 1. Nah, setelah itu baru kita kalikan, hasilnya 9.600.000. Kemudian saldonya untuk yang sisanya itu kan sebesar 400 dengan nilai pada tanggal 2 harga satuannya itu adalah 7.000. Kalau kita kalikan kan jadi 2.800.000. Kemudian yang kedua juga tinggal kalian pindahin aja, tanggal 3-nya 400 kalikan 8.000, maka hasilnya 3.200.000. Sehingga totalnya itu adalah 800 jumlah satuannya dengan menggunakan harga satuan pada tanggal 8, yaitu 8.000. Maka hasilnya 6.400. Pada tanggal 20 di sini, nah pada tanggal 20 di sini kan 1.000 ya. Nah, 1.000 di sini sudah jelas 1.000-nya dari mana? Karena ini adalah 400 belum digunakan atau belum dipakai. Nah, kemudian 400-nya juga yang pada tanggal 8 juga masih tersisa, tinggal kalian kalikan aja, sehingga yang kita menggunakan yang mana kalau kita tanggal 20, karena tanggal 20 itu adalah 1.000, sehingga totalnya itu sama dengan yang 200, 1.000, 400 ditambah 400 ditambah 200.000, maka kita ambil yang tanggal berapa kira-kira, yaitu kan nanti kan sisanya 200 nih. Nah, maka dikalikan dengan 8.000, kalau kita kalikan jadi 1.600. Kemudian saldonya tinggal 600.000. Kenapa 600.000? Karena tersisa gitu ya, tersisa. Kemudian kita kalikan yang 8.000. Kemudian kalau kita kalikan jadi 4.800.000. Kemudian tanggal 26, 200. Ini 200-nya ini karena 400 sudah dipakai, ya jadi sisanya tinggal 200. 200 dikalikan 8.000 dari 600, saldonya maka hasilnya 1.600.000. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya tanggal 29 di sini diterima 1.200. Nah, diterima 1.200 dengan harga satuannya itu 9.000. Nah, tinggal dikalikan aja jadi 10.800.000. Jadi total untuk keseluruhannya 17.200.000. Bu, maaf, itu yang di tanggal 26 kan yang dikembalikan 200 satuannya tuh ya, Bu. Terus itu yang harga yang 8.000-nya kita ngambil yang dari mana? Ini 26 ya. Kan dikembalikan 200 tuh, Bu. Iya. Nah, 8.000 yang harga satuannya itu berarti kita ngambil yang ini. Yang itu yang paling tanggal 20. Ya. Yang terakhir ya, Bu ya. Oh iya.
Nah, kemudian untuk metode rata-rata ini lebih gampang lagi karena kalau metode rata-rata itu kita tinggal membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Nah, di sini sama contohnya dengan yang tadi bahwa 1.600 jumlah satuannya, kemudian untuk harga persatuannya 6.000, tinggal kalian kalikan saja 9.600. Kemudian tinggal dibagi aja. Yang mana dibaginya? Yang 9.600 dibagi 6.000. Benar enggak? Atau dibagi 1.600? Bagi 1.600 ya, Bu? Ya, betul. Nah, kemudian ini kan tanggal 2. Tanggal 2-nya itu kan 400 dikalikan dengan 7.000. Nah, kalikan aja. Kemudian saldonya itu adalah 2.000, tinggal totalin aja di sini 1.600 ditambah dengan 400. Kemudian untuk yang nilai 400 ini, di sini kan di dalam soal itu tanggal 8 udah ada nih harga persatuannya. Nah, tanggal 8 maka harga satuannya ini adalah 8.000, kita kalikan aja. Nah, kalau yang harga rata-ratanya itu 6.200, caranya sama dengan yang pada tanggal 1 yaitu 12.400 dibagi dengan 2.000. Maka hasilnya 6.200. Benar nggak itu? Iya, Bu. Ya. Ya. Nah, kemudian tanggal 9 itu 2.400, tinggal totalin saja. Kemudian di sini kita lihat tanggal 9 ini adalah 1.600 di dalam soalnya. Nah, kemudian di ini harga satuannya 6.500. Dari mana kita bisa melihat dari 6.500? Kita ini kan aja terlebih dahulu 15.600-nya ini diperoleh dari 12.400 ditambah dengan 3.200. Ini kan totalnya. Kalau kita bagi dengan 2.400, maka hasilnya 6.500. Maka yang 1.600 itu yang harga satuannya kita jadikan 6.500. Kalau kita kalikan dengan 1.600, maka hasilnya 10.400. Bisa dipahami? Boleh diulang, Bu? Oh ya. Oke. Untuk yang tanggal 9. Tanggal 9 ini karena di sini harga satuannya nggak ada kan. Nah, harga satuannya nggak ada. Maka jumlah satuannya ini kan 1.600. Kita totalkan 2.000 pada tanggal 8. 2.000 ditambah dengan 400. Jadinya kan 2.400 nih. Nah, untuk yang tanggal 8, nilai dalam rupiahnya itu 15.600. Dari mana ini 15.600? Yaitu 12.400 ditambah dengan 3.200. Nah, baru kita bagi 15.600 ini dibagi 2.400, maka hasilnya 6.500. Maka dari itu yang tanggal 9.600 jumlah satuannya, maka harga persatuannya itu adalah 6.500. Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke. Kemudian untuk yang tanggal 14, di sini kan tanggal 14 dalam soalnya itu diterima 800 dengan harga satuan 8.000. Nah, kalau seperti itu kita bisa mengkalikan terlebih dahulu, yaitu kan hasilnya 5.200. 5.200 dibagi dengan 800, maka hasilnya 6.500. Nah, jadi saldonya ini yang 800 ini tuh tinggal kalian kurangin aja itu. Kenapa? Karena yang diterima dengan yang dikirimkan akan berkurang. Nah, 2.400 dikurangi 1.600 kan 800 tuh. Nah, kemudian karena dia tanggal 14 itu diterima 800 dengan harga satuan 8.000, ya maka hasilnya sama-sama ada yang 5.200 ditambah ada yang 6.400. Nah, kalau 6.500 itu kan tinggal kalian bagikan aja 5.200 dibagi 800 gitu. Nah, 5.200 itu diperoleh dari mana? 15.600 dikurangi 10.400.
Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, begitu juga sampai tanggal 29. Caranya sama sebenarnya ya. Itu caranya sama. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah metode LIFO. Metode LIFO ini kan sangat sederhana, tapi tidak dipergunakan untuk saat ini karena beberapa alasan tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin karena kualitas laporan keuangan, kemudian ada perbedaan laba antara metode FIFO dengan average, kemudian ada dengan tujuan untuk menghindari yang namanya kewajiban pajak. Nah, itu yang harus menjadikan alasan sehingga LIFO tidak digunakan. Nah, kemudian contoh yang sama tadi, kalau yang LIFO itu kan less in and phase out, barang yang terakhir kali masuk itu yang diperhitungkan. Jadi tanggal satunya itu kalian kalikan aja tanggal satunya 1.600 dikali sesuai dengan harga satuannya, kemudian diterima 400, kemudian tanggal 8 juga harga satuannya 8.000, tinggal dikalikan aja, terus dikirim, ada yang 400, kemudian 400, ada yang 800. Dari mana kita bisa mengambil dari 400? Ya, mulai dari yang pertama kali yang terakhir kali masuk itu yang barang yang mana gitu loh, yang diterima pada tanggal berapa. Nah, itu yang kalian ambil. Nah, di sini kan ada 400 dua-duanya. Ya kan? 400 dua-duanya karena di tanggal berapa? Tanggal 9 itu 8. Nah, mana soalnya? Sama tanggal 2, Bu. Nah, tanggal 8 sama tanggal 1.600 ya. Nah, itu sebenarnya tuh sangat lebih gampang sih daripada metode yang lainnya gitu loh. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan mana barang yang terakhir kali masuk itu yang kalian perhitungkan pertama. Misalkan kayak tadi saya jelaskan 400 ini kan yang terakhir kali masuk nih. Nah, yang terakhir kali masuk 400 pada tanggal 8 dan tanggal 2. Nah, maka itu yang diperhitungkan pertama kali di sini. Ya, itu yang diperhitungkan pertama kali. Kemudian kenapa ini 800? Karena kita ambil saldo awalnya. Jadi sisanya kan 800 jadinya nanti. Nah, ini akan tersisa menjadi persediaan. 800-nya ini maka di sini jumlah harga satuannya tetap 6.000. Kenapa? Karena ini adalah kita mengambil dari 1.600. Jumlah satuannya dengan harga satuan 6.000. Nah, 800 tambah 800 kan 1.600 dia. Nah, kita bagi 2 karena apa? Karena tanggal 9 itu totalnya itu adalah 1.600. Kalau kita ngambil semuanya 1.600 berarti habis dong, itu nggak ada sisa. Nah, kemudian ya tetap ini adalah tanggal 14.800 dengan harga satuannya itu adalah 8.000. Kalau kita kalikan jadi 6.400.000 dikirim 800 tadi yang pada tanggal 14, kemudian kita ambilnya itu pada saldonya ya, pada saldonya 800 kita ambil pada tanggal 14 itu kan 200. Jadi sisanya kan 600 ini. Sisanya 600 karena pada tanggal 14 itu kan kita ambilnya udah 200. Jadi kalau udah dikirim 200 otomatis mengurangi sisa jadi persediaannya 600. Nah, makanya di sini kita tetap menggunakan yang 6.000. Nah, kemudian tinggal kalikan saja menjadi nilai rupiahnya. Nah, kemudian untuk yang dikembalikan juga sama ya. Nah, caranya sama, diterima sampai yang tanggal 29 ya. Caranya sama sehingga totalkan aja berapa jumlah satuannya. Nah, kemudian barulah kalian totalkan di sini jadinya 16 juta. Kemudian untuk yang harga pasar itu di sini kita melihat dalam metode ini semua bahan langsung yang ada dalam persediaan gudang harganya itu sama semua, yaitu harga pasar atau harga pembelian. Di sini ada yang 1.600, kemudian tinggal totalkan saja. Ini totalin. Nah, kemudian ini sama semua sama. Karena harga satuannya itu sama dengan harga pasar. Paham kan? Paham nggak kira-kira nih?
Kalau yang rata-rata kan kita bagi dulu dia menjadi harga rata-ratanya. Tapi kalau yang di sini tuh harga satuannya sama dengan harga pasar. Jadi kalian nggak usah memperhitungkan lagi, tinggal dikalikan aja. Gitu. Untuk yang harga standar, kalian kalikan aja, nggak usah hitung-hitung yang lain. Nah, tinggal dikalikan aja. Kalau yang harga pasar ya sesuai dengan harga satuannya. Kalau yang harga standar ya tinggal dikalikan aja berapa harga persatuannya. Nah, itu yang menjadi perbedaan dari harga pasar dan harga standarnya. Kemudian untuk yang bagaimana perencanaan dan pengendalian bahan baku, kita tentukan dulu jumlah atau kuantitas yang akan dibeli bahan bakunya. Kemudian kita tentukan juga bahan baku yang dibeli pada setiap melakukan pembelian. Jangan langsung taruh di gudang. Kemudian kita menentukan waktu pemesanan kembali atau reorder point. Yang selanjutnya kuantitas pada persediaan harus ditentukan. Di dalam gudang berapa, apakah masih ada atau memang udah habis gitu. Harus ada controlling atau pengawasan dari persediaan tersebut, jangan sampai persediaannya hilang di awal proses atau bahan bakunya hilang di akhir proses. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Silahkan live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yoi. Terima kasih, Bu. Yoi.